Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Jejak Langkah episode yang ke-77. Kita lanjutkan kajian kita mengambil pelajaran hikmah dari jejak-jejak sejarah peradaban umat Islam. Mulai dari zaman Nabi, kemudian dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan lagi oleh dinasti Umayyah, dan sekarang kita sudah masuk ke bab dinasti Abbasiyah. Kita akan mendapatkan pelajaran yang berbeda di dalam bab dinasti Abbasiyah dibandingkan dengan dinasti Umayyah. Kita sudah membahas dinasti Umayyah di dalam beberapa episode, yaitu sebuah kekuasaan kekhalifahan yang menggantikan Khulafaur Rasyidin, tetapi kemudian dibangun berbasis pada dinasti, yaitu kekuasaan diturunkan kepada generasi berikutnya, putra mahkota dari keluarganya sendiri. Nah, kita sudah melihat bahwa Bani Umayyah bisa bertahan selama hampir 90 tahun, berganti-ganti dalam 14 khalifah. Ada yang hebat dan kemudian ada yang lemah, dan akhirnya berakhir di tahun 750. Mulai dari tahun 661 ketika didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan dan berakhir pada zamannya Khalifah Marwan bin Muhammad. Kita sudah membahas kemudian pergantian dari kekuasaan dinasti Umayyah itu ke dinasti Abbasiyah. Bahwa dinasti Umayyah itu kemudian diruntuhkan oleh dinasti Abbasiyah. Dikarenakan ada dendam politik yang sudah lama terjadi pada zaman kekuasaannya Bani Umayyah yang memang menggunakan pendekatan militeristik di dalam menjalankan kekuasaannya. Kita melihat itu dalam orientasi perjalanan kekuasaan Bani Umayyah yang bisa meluaskan wilayah kekuasaannya sedemikian hebatnya. Meliputi 3 benua, meliputi Jazirah Arabia, sebagian Asia, sebagian Afrika di bagian utara, bahkan masuk ke wilayah Eropa di bagian selatan di Jazirah atau di semenanjung Iberia itu. Nah, jadi terlihat betapa orientasi dari Bani Umayyah adalah perluasan kekuasaan politik dan berbasis pada kekuatan militernya. Ternyata itu termasuk juga pendekatan ke dalam negerinya, bukan hanya ke luar negeri, tetapi ke dalam negeri terhadap rakyatnya, terhadap kaum oposisi menggunakan pendekatan kekerasan secara militeristik. Itu yang kemudian memunculkan berbagai macam pemberontakan dan perang saudara selama di eranya dinasti Umayyah. Oke, detailnya silahkan dilihat di episode-episode yang lalu. Sangat menarik, kita sudah bicara detail dalam berbagai episode. Nah, di episode yang lalu kita telah membahas pergantian kekuasaan dinasti itu. Dari dinasti Umayyah berganti ke dinasti Abbasiyah. Di mana di khalifah yang terakhir Marwan bin Muhammad itu bisa diruntuhkan oleh dinasti Abbasiyah yang didukung oleh kekuatan-kekuatan politis yang bertentangan dengan pemerintahan dinasti Umayyah itu. Di antaranya adalah kaum Persia yang waktu itu oleh dinasti Umayyah itu dianggap sebagai warga kelas 2. Dan kemudian mereka merasa tidak nyaman karena diperlakukan sebagai warga kelas 2 itu. Yang kedua, keturunan dari Bani Hashim khususnya adalah dari Ahlul Bait, keturunan Ali bin Abi Thalib. Di mana putra dari Ali bin Abi Thalib yaitu Hasan dan Husain menjadi korban kekuasaan militeristik yang dijalankan pada dinasti Umayyah itu. Dan yang ketiga kemudian adalah kelompok-kelompok yang dibangun oleh Bani Abbasiyah itu sendiri, yang mereka ini kemudian bergabung dengan berbagai kekuatan oposisi itu untuk meruntuhkan Bani Umayyah.
Ringkas kata sudah kita bahas di episode yang lalu, runtuhlah kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 750. Dan dihabisilah seluruh keturunan dari Bani Umayyah itu agar tidak memunculkan kekuatan baru, kecuali salah satunya yang selamat melarikan diri ke arah Andalusia, yang kemudian kelak akan mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia itu, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Sahabat sekalian, kita sudah membahas di episode yang lalu bahwa Bani Abbasiyah kemudian berdiri mengambil alih warisan dari dinasti Umayyah itu, wilayah kekuasaan yang sangat luas, kecuali kawasan Andalusia. Karena kawasan Andalusia ini dikuasai oleh masih keturunannya Bani Umayyah itu. Maka kita melihat di khalifah yang pertama yang mendirikan dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Abul Abbas As-Saffah, dia ini melakukan konsolidasi besar-besaran untuk mengembalikan kekuasaan yang sudah tercerai-berai di zaman menjelang keruntuhan dari Bani Umayyah disebabkan oleh perpecahan dan perang saudara itu. Maka selama 4 tahun kekuasaan Abul Abbas As-Saffah ini habis digunakan untuk melakukan konsolidasi, meletakkan kekuasaan atau pemerintahan berikutnya dari Bani Abbasiyah ini. Sesungguhnya Abul Abbas As-Saffah ini masih muda pada waktu diangkat sebagai khalifah, itu masih berusia belum 30 tahun. Waktu itu dia menjadi motor pergerakan untuk meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah. Dan ketika berhasil itu, maka dialah yang dinobatkan sebagai khalifah yang pertama. Nah, Abul Abbas As-Saffah ini bertahan, berkuasa selama 4 tahun, di mana dihabiskanlah waktu durasi kekuasaannya itu untuk merangkul kembali wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh Bani Umayyah. Tetapi dalam waktu 4 tahun itu kemudian dia mengalami sakit dan meninggal dunia. Nah, dia ini kemudian mewariskan kepada saudaranya, yaitu yang bernama Al-Mansur atau Abu Ja'far Al-Mansur. Dia ini adalah kakaknya sesungguhnya. Kalau Abul Abbas As-Saffah itu lahir pada tahun 721 dan kemudian meninggal dalam usia 33 tahun, maka kakaknya ini yaitu Abu Ja'far Al-Mansur itu lahir pada tahun 714. Jadi 7 tahun lebih tua dibandingkan Abul Abbas As-Saffah itu. Di tangan kakaknya Abu Ja'far Al-Mansur inilah pemerintahan dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat signifikan. Kalau As-Saffah itu hanya bisa memerintah selama 4 tahun dan masa pemerintahannya dihabiskan untuk konsolidasi, maka di zaman Al-Mansur ini terjadi pembangunan yang luar biasa. Konsolidasi diteruskan, tetapi terjadi peletakan dasar-dasar sistem pemerintahan yang nanti akan memunculkan kemajuan luar biasa di pemerintahan dinasti Abbasiyah ini. Sehingga ada yang menyebut bahwa Al-Mansur inilah sesungguhnya peletak pondasi dari dinasti Abbasiyah yang sesungguhnya. Karena dia kemudian membangun sistem politik, sistem pemerintahan untuk mengurus negara dan wilayah yang demikian besar itu dengan administrasi dan sistem politik yang sangat mengesankan. Dan kemudian meletakkan dasar-dasar kemajuan peradaban umat Islam menuju di zaman keemasannya di dinasti Abbasiyah itu, di generasi-generasi berikutnya. Al-Mansur bisa berkuasa dalam kurun waktu yang sangat panjang, hampir-hampir 22 tahun. Mulai dari saat wafatnya As-Saffah yaitu 754 sampai nanti pada tahun 775. Dia wafat dalam usia 61 tahun. Praktis dalam waktu yang lebih dari 20 tahun itu dia bisa melakukan banyak hal untuk menata sistem administrasi pemerintahannya dan melakukan pembangunan-pembangunan di bidang ekonomi, di bidang pengetahuan, di bidang politik, di bidang militer dan sebagainya yang kemudian diwariskan nanti kepada generasi berikutnya.
Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Al-Mansur untuk mengendalikan pemerintahannya itu? Yang pertama, dia mengendalikan militernya. Di mana di era sebelumnya militer itu menjadi kekuatan tulang punggung dari politiknya, ya, baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Maka di zamannya dia ini, kekuatan itu mulai diredam. Tidak lagi melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat militeristik. Bahkan dia kemudian menghancurkan sebagian faksi-faksi di dalam militernya sendiri, dikarenakan ada 3 faksi yang ada di dalam militer itu yang membahayakan kekuasaan dia. Dikarenakan mereka rupanya ingin menjadi penguasa juga, menggantikan kekhalifahan itu. Salah satunya adalah faksi militer yang dipimpin oleh pamannya sendiri, yaitu Abdullah bin Ali, yang ikut berjuang untuk menghancurkan, meruntuhkan Bani Umayyah, merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah menjadi dinasti Abbasiyah itu. Tetapi sayap militer ini dianggap membahayakan karena pamannya rupanya berkeinginan untuk menjadi khalifah. Maka dia meredam itu dengan mengadu domba dengan sayap militer yang lain yang dipimpin oleh Abu Muslim, di mana dia ini juga memiliki kekuatan dan pengikut yang banyak di militer itu. Dia ini basisnya ada di Khurasan, maka disebut namanya sebagai Abu Muslim Al-Khurasani. Dia berasal dari wilayah Afghanistan. Nah, dia memiliki jasa yang sangat besar sesungguhnya untuk mendukung Bani Abbasiyah ketika meruntuhkan Bani Umayyah itu. Tetapi 2 kekuatan militer yang dianggap berbahaya ini kemudian diadu oleh dia sehingga saling menghancurkan. Termasuk kekuatan yang ketiga adalah dari golongan Syiah. Jadi dengan sangat cerdik Al-Mansur mengadu kekuatan, ya, faksi-faksi militer itu sehingga mereka saling melemahkan. Nah, ketika ketiga faksi itu mengalami pelemahan, maka dia bisa mengendalikan sistem politik menjadi terkontrol dan stabil. Itu adalah langkah yang pertama yang dilakukan oleh dia di awal-awal masa pemerintahannya. Kemudian yang kedua, dia menunjuk seorang Perdana Menteri. Yang ini kemudian menjadi tulang punggung sistem pemerintahannya dan orientasi politiknya di dalam memerintah selama 21 tahun atau hampir 22 tahun itu. Dia lebih berorientasi untuk memajukan rakyat sipil daripada melakukan gerakan-gerakan yang militeristik. Nah, Perdana Menteri yang dia pilih ini adalah seorang ahli administrasi dan ahli keuangan. Namanya adalah Khalid bin Barmak. Dia ini sesungguhnya bukan bangsa Arab, tetapi dari Persia. Jadi menarik, pemerintahan Abbasiyah ini berbeda dengan Bani Umayyah yang sangat berorientasi pada suku bangsa Arab pada waktu itu. Semuanya adalah mengacu kepada keturunan Arab. Tetapi di zamannya Bani Abbasiyah ini dia lebih terbuka. Tidak Arabik sentris, tetapi juga kepada suku-suku bangsa yang lainnya. Melibatkan dari keturunan Persia, iya. Ada Yahudi, bahkan dari sisi agama itu juga bermacam-macam. Itu direkrut secara profesional oleh Al-Mansur untuk mengendalikan, menjalankan roda pemerintahannya. Nah, di tangan Perdana Menteri Khalid bin Barmak inilah zaman pemerintahannya mengalami kemajuan luar biasa dikarenakan Khalid ini adalah seorang ahli administrasi pemerintahan dan ahli keuangan. Sehingga digambarkan di zamannya dia ini dibangunlah lembaga-lembaga administrasi. Bukan hanya militer yang dibenahi, tetapi pengamanan dalam negeri, kepolisian dibenahi, diadakan satuan-satuan pengamanan. Dan kemudian jawatan pos dan informasi juga dibangun untuk mengendalikan administrasi dalam wilayah yang sedemikian luas itu. Kemudian dibangun Baitul Mal, lembaga keuangan, di mana di akhir masa pemerintahannya itu digambarkan mewariskan harta yang sangat berlimpah untuk generasi berikutnya dikarenakan keberhasilan membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Di sisi yang lain lagi, Khalifah Al-Mansur ini memiliki perhatian yang sangat kuat
pada dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan serta seni budaya dan sastra. Sehingga di zaman Khalifah Al-Mansur inilah sejarah mencatat perkembangan dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, seni budaya sedemikian majunya. Di antaranya dia membangun pusat-pusat pendidikan dan kemudian memerintahkan kepada para ahli bahasa untuk menerjemahkan berbagai buku-buku sastra misalnya. Dari peradaban budaya yang lebih maju sebelumnya, dari Persia, dari Romawi, dari Yunani, dari India, dari Cina. Banyak sekali buku-buku sastra yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena meskipun dinasti Abbasiyah ini tidak Arabic sentris, tetap menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Tetapi secara agama, itu tidak menjadikan agama Islam sebagai agama resmi negara. Melainkan agama Islam dipeluk oleh para penguasanya, sedangkan masyarakatnya dibebaskan beragama apa saja. Jadi kita melihat perbedaan yang sangat menarik yang terjadi di zamannya dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah itu. Nah, kembali kepada pengembangan ilmu pengetahuan di zamannya Al-Mansur ini. Sejarah mencatat selain buku-buku sastra juga diterjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan yang menjurus kepada sains misalnya. Di zaman dia inilah banyak diterjemahkan buku-buku astronomi dari zaman Yunani, dari zaman Romawi yang dikembangkan misalnya di India, di Persia dan segala macam ya peradaban di sekitarnya yang memiliki keunggulan di bidang astronomi. Itu buku-bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian dipelajari oleh para pelajar, para mahasiswa yang diberikan beasiswa oleh negara. Dan kesejahteraan guru sangat diperhatikan. Jadi Al-Mansur ini memiliki minat yang sangat tinggi untuk mengembangkan peradaban dan ini nanti terbukti akan menjadi pondasi bagi perkembangan peradaban Islam atau umat Islam di generasi-generasi berikutnya, di khalifah-khalifah berikutnya. Jadi di zaman Al-Mansur itulah muncul kemudian riset-riset di bidang ilmu falak, ilmu astronomi. Kemudian juga di bidang kedokteran, itu mulai terjadi antusiasme untuk mempelajari ilmu pengetahuan di bidang kedokteran. Yang kemudian terkait dengan kedokteran adalah ilmu biologi, ilmu kimia, ya, alkemi. Itu pada saat itu mengalami pembelajaran, proses pembelajaran yang sangat intensif. Bahkan kemudian kita melihat di dalam sejarah terkait dengan ilmu filsafat misalnya, itu juga berkembang sehingga muncullah ilmu kalam. Itu pada abad ke-8 itu. Kita mengenal misalnya seorang ulama besar yang meninggalkan banyak karya-karya, buku-buku karya beliau, yaitu Muqatil bin Sulaiman. Dia dikenal sebagai ahli tafsir. Itulah pertama kalinya tafsir Al-Quran atau ilmu tafsir Al-Quran muncul dalam bentuk karya kitab yang kemudian diwariskan kepada kita semua. Namanya adalah Kitab Al-Kabir, ya, kitab tafsir Al-Kabir. Itu di zamannya pemerintahan Khalifah Al-Mansur itu di abad ke-8 itu. Selain dikenal sebagai ahli tafsir yang mewariskan kitab tafsir yang tertua, Muqatil bin Sulaiman ini juga dikenal sebagai ilmuwan ilmu kalam, ilmu filsafat tentang teologi ketuhanan, atau juga mengarah kepada pemikiran-pemikiran tasawuf falsafati. Nah, di tangan beliau ini penafsiran itu adalah perpaduan antara berbasis pada periwayatan hadis-hadis dan berbasis pada pendekatan akliyah atau ro'yi. Sejak itulah dikenal ilmu tafsir yang memadukan antara keduanya itu. Nah, ini muncul di zamannya Khalifah Al-Mansur yang memang memberikan kebebasan untuk melakukan proses-proses keilmuan, dialektika, filsafat, sains, dan sebagainya, itu diberi ruang yang sangat lega, yang sangat luas, bahkan dibiayai oleh negara.
Di zaman Khalifah Al-Mansur ini muncullah juga mazhab yang pertama, ya mazhab dalam bidang fikih, yaitu oleh Imam Abu Hanifah yang hidup di Baghdad pada waktu itu. Sesudah itu akan disusul dengan mazhab-mazhab yang berikutnya, tetap di zamannya Bani Abbasiyah itu. Jadi sahabat sekalian, kita melihat bahwa dalam gaya kepemimpinan Bani Abbasiyah, khususnya di zamannya Khalifah Al-Mansur ini, terjadi perbedaan orientasi dibandingkan dengan zamannya dinasti Umayyah. Di dinasti Abbasiyah ini mencoba meredam pendekatan militeristik dan kemudian melakukan pendekatan yang bersifat peradaban, budaya, sains, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Maka kita lihat di zaman pemerintahan khalifah Bani Abbasiyah ini terjadi perkembangan peradaban yang luar biasa. Dalam beberapa generasi kepemimpinan para khalifahnya memunculkan zaman keemasan Islam. Dan kemudian memunculkan para ilmuwan hebat yang melahirkan karya-karya yang diwariskan sampai kepada kita sekarang ini. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini bicara tentang awal-awal masa dinasti Abbasiyah, di mana kita bisa mengambil pelajaran terkait dengan gaya kepemimpinan para khalifahnya. Itu ternyata bisa memunculkan orientasi dan hasil yang berbeda terkait dengan peradaban dan kemajuan umatnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas pada episode kali ini mendapatkan atau memberikan hikmah yang signifikan kepada kita semua, mengambil pelajaran dari jejak perjalanan sejarah umat Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya dan menjadikan umat Islam ini semakin maju ke masa depan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.